Teka-teki penyebab penangkapan Kabul Basuki alias Tesi oleh Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri 23 Oktober kemarin di kawasan Kampung Rawabugel, Kelurahan Margamulya, Kecamatan Bekasi Utara akhirnya terjawab sudah. Pasalnya, komedian yang kerap tampil nyentrik ini dipastikan adalah pemilik syabu-syabu seberat 1,06 gram yang ia simpan dalam tempat kacamata. Bahkan dalam penggerebekannya itu, pihak kepolisian juga mengamankan 2 rekan Tesi berikut barang bukti berupa 1 set alat hisap yang berada dalam rumah Tesi, 1 buah mobil mewah, dan 3 buah telepon genggam. Lantas benarkah jika Tesi dan kawan-kawannya memang kerap melakukan pesta sabu-sabu? Oke. Kanan lagi. Ya, ini sabunya dan ini alat hisapnya. Tugas melakukan penangkapan dan penggeledahan. Dan di dalam mobil Mercy tersebut didapatkan di jok tengah bagian belakang sabu di dalam 2 bungkus plastik yang diletakkan dalam kacamata yang beratnya seberat 1,06 gram. Pengemudi tersebut mengaku bernama KB alias T. Kemudian petugas mengamankan 2 orang lagi yang berada di rumah tersebut, yaitu selain KB dan T tersebut diamankan juga PS dan AJ di rumah milik tersangka AJ. Ketiga ini sudah menggunakan, menurut pengakuan daripada para tersangka, sudah menggunakan berkali-kali secara bersama. Setidaknya sudah ada 5 kali mereka menggunakan secara bersama. Kemudian pada waktu kemarin kita tangkap, baru saudara KB yang menggunakan sendiri di rumahnya. Terbukti memiliki syabu-syabu seberat 1,06 gram yang dibungkus dalam plastik klip bening dan 1 set alat hisap yang baru digunakan. Tesi rupanya tak akan bisa lagi mengelak dan berkelit, terlebih hasil pemeriksaan urin menunjukkan jika ia positif sebagai pemakai. Lantas benarkah jika Tesi terancam pasal berlapis dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara dan maksimal seumur hidup karena kepemilikan hingga positif sebagai pengguna? Si KB ini ya memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu sebanyak 2 bungkus yang dibawa yang bersangkutan dalam mobil tersebut. Terhadap si tersangka Tesi, memang dia telah mengaku menggunakan dan hasil tes urinnya memang kita sudah lakukan. Memang betul dia menggunakan. Ancaman dari pasal yang bersangkutan itu minimal adalah 4 tahun pidana penjara, kemudian maksimal 20 tahun pidana penjara atau seumur hidup. Pasca pencokokan dirinya, Tesi terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena ia berupaya mengakhiri hidupnya dengan menenggak cairan pembersih lantai yang berada dalam kamar mandi rumahnya. Dan akibat aksi nekatnya ini, Tesi pun harus mendapat perawatan secara intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Bahkan hampir 6 hari berada di rumah sakit, Tesi masih belum bisa banyak berbicara dan tubuhnya masih tergantung oleh bantuan selang infus. Lantas benarkah jika belum stabilnya kondisi Tesi ini membuat dirinya belum bisa menjalani pemeriksaan? Sudah 5 hari dirawat, sudah tidak dirawat di ICU lagi, sudah di ruangan. Kita sudah melakukan interogasi dan pemeriksaan bahwa yang bersangkutan mengaku telah membeli dan akan digunakan secara bersama, dan yang bersangkutan juga telah mengaku memakai. Kita sesuai dengan prosedur yang ada, seorang tersangka yang dirawat, maka dilakukan penjagaan di rumah sakit supaya tidak mungkin nanti akan melarikan diri atau mungkin melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi ini masalah tindak narkotika
mungkin rekan-rekan tahu bagaimana sindikat narkotika itu. Lalu tadi kita udah membesuk ke dalam, cuman kebetulan karena kondisi Tesi masih belum stabil, kita cuma hanya diperbolehkan untuk melihat dari luar. Jadi kita tidak diperbolehkan untuk berkomunikasi gitu. Jadi melihat kondisi Tesi dari luar saja udah cuma hanya seperti itu tadi. Itu aku nonton bener-bener yang dibawa ke rumah sakit yang dia teriak-teriak, aku mati aja, aku mati aja, aku mati aja, cuman gitu. Aduh, aku semakin ngenes tadi ngelihat itu, semakin lemes aku lihat di kamarku. Dia masih terkapar, tidur biasa. Saya datang buka mata, terus tes, sabar tes, mencucurkan air mata, terus setelah itu berbalik ke sini. Waktu saya tanya, pokoknya selama 24 jam kali 3 kali itu tidak boleh kemasukan air. Jadi selama 3 hari ini dia tuh diinfus saja, kekuatannya dari infus. Tertangkapnya komedian Tesi oleh pihak berwajib seakan membuka mata publik jika pelawak yang gemar mengkoleksi batu cincin ini memiliki kedekatan dengan barang haram tersebut. Bahkan belum jelasnya dibalik motif penggunaan syabu-syabu olehnya mencuatkan praduga jika kisruh di dalam rumah tangganya hingga kebangkrutan lantaran ia sudah tak bisa lagi tampil di panggung hiburan menjadi penyebab utama komedian yang kini usianya sudah hampir setengah abad ini nekat menggunakan narkoba karena ia depresi dan stres berat. Memang yang saya tahu itu dia stres itu karena memang dia tidak boleh tampil di media. Jadi udah 6 bulan ini rupanya KPI membuat edaran ke media-media TV untuk tidak memakai Tesi tampil kapasitas waria. Itu udah banyak barang orang saya jual karena pencarian saya kan memang menghibur publik. Saya kan pelawak. Nah, cuman peran saya itu ditolak. Keluarganya tidak berpisah. Memang ditaruh di Surabaya karena anak cucunya dia tuh ada di Surabaya. Saya kan ketemu sama istrinya, tadi sama istrinya saya kesana. Kalau menurut saya alasan rumah tangga itu nggak mungkin. Istrinya kadang-kadang juga ke sini.